Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing mengenai IUD atau intrauterine device yang merupakan alat kontrasepsi di dalam rahim. Jadi kontrasepsi itu merupakan upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap dan dapat dilakukan tanpa menggunakan alat atau dengan menggunakan alat, bisa juga dengan menggunakan obat-obatan atau dengan proses operasi. Jadi kontrasepsi itu ada beberapa jenis, yang paling sederhana adalah pantang berkala, metode kalender, atau penggunaan kondom. Untuk pantang berkala dan metode kalender itu bisa dilakukan pada perempuan-perempuan yang mengalami siklus haid yang teratur, sehingga mereka bisa menghitung kapan masa suburnya dan tidak melakukan hubungan seksual saat masa subur datang. Kemudian ada kontrasepsi yang modern bisa mengandung hormonal seperti pil, suntikan, atau implan. Ada juga IUD atau AKDR merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. Ada juga kontrasepsi mantap atau proses steril, di mana di sini dilakukan dengan proses operasi seperti tubektomi atau vasektomi. IUD, intrauterine device, atau yang lebih kita sering dengar dengan kata spiral, merupakan benda kecil terbuat dari plastik yang lentur. Terdapat sebuah lilitan tembaga atau bisa mengandung hormon, dan alat tersebut dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina untuk tujuan kontrasepsi. IUD sendiri itu ada dua macam, jadi ada IUD yang non-hormonal atau Cooper T380A yang bisa bertahan sampai 8 tahun, dan IUD hormonal. Jadi di sini ada dua macam, jadi IUD yang dengan Cooper T380A yang merupakan ini, dan IUD hormonal yang seperti ini. Perbandingan IUD dari IUD Cooper T dan IUD levonorgestrel atau IUD hormonal. Jadi di mana di sini untuk karakteristik dari efektivitasnya sendiri itu hampir setara. Keduanya termasuk kontrasepsi yang paling efektif. Penggunaan postpartumnya dapat dipasang hingga 48 jam setelah persalinan untuk IUD Cooper T maupun IUD yang hormonal atau levonorgestrel. Tetapi kalau lewat 48 jam, tunda pemasangan hingga 4 minggu berikutnya atau lebih. Masa aktif untuk IUD Cooper T bisa bertahan 8-10 tahun, sedangkan IUD levonorgestrel cuma bertahan 3-5 tahun. Pengaruh terhadap siklus menstruasi. Jadi periode menstruasi lebih panjang dan lebih deras. Pendarahannya tidak teratur dan bisa terjadi kram. Sedangkan untuk IUD yang hormonal atau levonorgestrel itu pendarahannya lebih sedikit. Menstruasi tidak tentu dan bercak pada beberapa bulan pertama. Setelah 1 tahun dapat mengalami masa amenore atau tidak mengalami menstruasi. Manfaat non-kontrasepsi atau manfaat yang tidak berhubungan dengan pencegahan kehamilan. Dengan IUD Cooper T dapat menurunkan resiko kanker endometrium. Sedangkan IUD levonorgestrel dapat menjadi solusi bagi wanita dengan menstruasi yang lama, deras, dan menyakitkan. Harga lebih murah dengan menggunakan IUD Cooper T dibandingkan dengan menggunakan IUD yang hormonal atau levonorgestrel. Efektivitas IUD sendiri, IUD itu efektif mencegah kehamilan sampai 98-100%. Untuk Cooper T380A ini yang terbaru memiliki angka kegagalan yang sangat rendah. Dari BKKBN sendiri memilih ini sebagai alat kontrasepsi IUD yang paling baik. Kenapa? Karena teknik pemasangannya mudah atau tidak sakit. Efektivitasnya tinggi untuk mencegah kehamilan. Kejadian ekspulsi atau kejadian keluarnya alat IUD tersebut dari jalan lahir sangat rendah. Tidak mudah menimbulkan perforasi atau perlukaan pada dinding organ, tidak banyak menimbulkan komplikasi, tidak banyak menimbulkan trauma, dan dapat kembali ke suburan segera setelah dilepasnya IUD. Cara kerjanya yaitu menurunkan motilitas sperma melalui kafum uteri. Dia mengentalkan lendir atau mukus serviks sehingga menyulitkan sperma itu untuk berjalan bertemu dengan sel telur. Mengganggu proses reproduksi sebelum sel telur mencapai kafum uteri dan merubah garis atau jalur endometrium. Keuntungan dari IUD sendiri, selain efektivitasnya tinggi 0,6-0,8 kehamilan per 100 perempuan yang menggunakan IUD. Jadi 1 banding 125-170.
kehamilan. Efektif langsung segera setelah pemasangan. Metode jangka panjang. Tidak perlu mengingat-ingat jadwal suntik ataupun melakukan kunjungan berulang ke pelayanan kesehatan. Tidak ada efek samping yang bersifat hormonal seperti menyebabkan kegemukan atau flek-flek pada wajah. Tidak berpengaruh pada kualitas dan jumlah ASI. Tidak mempengaruhi hubungan seksual dan dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus, tapi harus dipastikan tidak ada proses infeksi. Dapat digunakan sampai menopause dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan dikarenakan alat tersebut dipasang langsung sehingga tidak menyebabkan efek-efek seperti mungkin kalau misalnya kita minum pil KB atau misalnya kita memasang implan atau kita suntik yang ada efek hormonal, takutnya ada obat-obatan tertentu yang dapat berinteraksi dengan hormon tersebut. Sedangkan kalau misalnya ini IUD, yaitu merupakan sebuah alat sehingga tidak berinteraksi dengan obat-obatan dan membantu mencegah kehamilan ektopik atau di luar rahim. Kerugian IUD yang pertama adalah efek samping umumnya yang perlu kita lihat, yaitu perubahan siklus haid 3 bulan pertama. Haid akan lebih lama dan banyak dan bisa terjadi pendarahan di mana antar haid atau antar menstruasi. Saat haid akan lebih sakit. Tapi dengan penggunaan IUD itu tidak mencegah kita untuk mendapatkan infeksi menular seksual. Tidak baik digunakan oleh wanita dengan infeksi menular seksual. Jadi wanita-wanita dengan infeksi menular seksual tidak boleh menggunakan IUD. Kita perlu tanyakan untuk aktivitas seksualnya, apakah dia berganti-ganti pasangan, itu juga mempengaruhi, karena bisa terjadi bahaya untuk terjadinya penyakit radang panggul di kemudian hari dan dapat menyebabkan infertilitas. Memeriksa posisi benang secara rutin, tidak dapat melepas sendiri alat IUD-nya. Sedikit nyeri dan pendarahan dapat terjadi setelah pemasangan IUD. Indikasi pemasangan IUD yaitu pada usia yang reproduktif, keadaan nulipara, menginginkan kontrasepsi jangka panjang, menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan tetapi tidak menyusui, resiko rendah dari IMS, tidak menghendaki metode hormonal, setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi dan malas mengingat minum pil KB. Siapa saja yang boleh untuk memasang IUD? Siapa saja boleh. Perokok boleh, orang gemuk atau orang kurus boleh, sedang konsumsi obat-obatan boleh, penderita tumor jinak payudara atau kanker payudara boleh, peserta hipertensi boleh, diabetes mellitus boleh, penyakit hati atau empedu boleh. Dikarenakan kalau orang-orang dengan hipertensi, orang-orang dengan diabetes mellitus, mereka ada minum obat. Kita takutkan kalau dengan menggunakan pil KB misalnya, atau dengan menggunakan suntik misalnya, ada hubungan hormonal, takutnya akan terjadi interaksi antar obat. Sehingga lebih bagus kita menggunakan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Pusing-pusing sakit kepala boleh, ada sakit varises boleh, penyakit jantung boleh, pernah mengalami stroke boleh, epilepsi, ayan atau kejang boleh, gondongan tiroid boleh, dan setelah kehamilan ektopik pun bisa dilakukan pemasangan AKDR atau IUD. Kontras indikasi pemasangan IUD. Jadi kalau lagi hamil, otomatis kalau lagi hamil kita tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi apapun, termasuk IUD. Infeksi genital aktif tidak diharapkan untuk pemasangan IUD, karena dapat berisiko untuk terjadi infeksi-infeksi yang berkelanjutan, dapat menyebabkan adanya infeksi pada pelvis atau pada bagian panggul, sehingga dapat menyebabkan proses infertilitas. Kemudian di sini tumor ganas pada genital, metrorragia yang belum disembuhkan, juga biasanya kontraindikasi untuk pemasangan IUD. Kelainan anatomi, penyakit pada uterus, rahim atau serviks leher rahim. Waktu pemasangan IUD yaitu hari 1-7 siklus haid. Setiap waktu dalam siklus haid pastikan tidak ada kehamilan. Segera setelah melahirkan selama 48 jam pertama setelah 4 minggu melahirkan, setelah 6 bulan apabila aktif menyusui atau metode amenorrhea laktasi, setelah
menderita abortus segera atau dalam waktu 7 hari selama tidak ada tanda infeksi, dan selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Kapan periksa ulang IUD? Jadi 2 minggu setelah pemasangan, kita melakukan pengecekan. 1 bulan setelah pemeriksaan pertama, kita melakukan pengecekan. 3 bulan setelah pemeriksaan kedua, dan setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk memastikan kalau IUD-nya berada di dalam dan tidak keluar atau tidak terjadi ekspulsi. Kapan kita boleh melepas IUD? Jadi bila ingin hamil kembali, terdapat leukorea sulit diobati atau keputihan yang sulit diobati, terjadinya infeksi, terjadinya pendarahan hebat, terjadinya kehamilan, yang biasanya sangat kecil terjadi kalau sudah melakukan pemasangan IUD. Tetapi tetap saja ada kemungkinan kecil yang bisa terjadi. Sehingga kalau terjadinya kehamilan, IUD harus dilepas. Sekian dan terima kasih.